kalau kita perbaiki yang lain-lain itu, harusnya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat lagi. Tapi itu nggak akan gampang. Kita akan berusaha. Tapi kalau kita tahu kuncinya, kan tinggal kita jalankan saja. Saya minta dukungan DPD dalam hal ini untuk mendukung kami, Kementerian Keuangan dan pemerintah, untuk memastikan tiga pilar ini bisa berjalan dengan baik. Kira gitu ya. Jadi kita mau semua mesin jalan, pemerintah jalan, swasta jalan. Jadi semua bisa tumbuh dengan bagus. Saya ngundang investasi asing nggak? Yang ngundang, tapi begini, saya nggak akan memohon-mohon. Kenapa? Saya termasuk yang percaya bahwa asing nggak akan bangun negara kita. Mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mau ngundang investor asing ke sini, ya kita ciptakan kuenya itu. Mereka pasti masuk untuk saya manfaatkan untuk mendorong ekonomi kita ke pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Pasti akan saya cari yang ada spillover teknologinya. Kalau tukang jahit baju aja nggak usah diundang ke sini, udah banyak di sini. Yang kita punya nggak usah dibuka, tapi yang kita nggak punya kita buka. Itu strategi kita ke depan ya. Ya. Jadi walaupun saya di Kementerian Keuangan katanya bukan urusan saya punya instrumen pajak, instrumen tarif. Kita kerjain dari situ kalau mereka ngotot, Bu. Ini menterinya agak aneh nih. Biar aja ya. Penasihatnya juga aneh-aneh ini berdua nih. Aneh-aneh. Ya, kalau punya instrumen kita pakai untuk kebaikan. Tapi kalau salah, tolong dikoreksi. Kita perbaiki bersama. 8 agenda fokus prioritas. Pertama, kita ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi. Makanan bergizi gratis. Pendidikan bermutu. Kesehatan berkualitas. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Pertahanan semesta. Akselerasi investasi dan perdagangan. Yang swastanya mana? Di nomor 8 tuh, Pak. Nanti di 8, yang walaupun ini satu titik, tapi ini akan besar sekali. Kenapa saya menghidupkan itu? 10% ekonomi kita dikontribusikan oleh pemerintah. 90% swasta. Jadi saya berusaha mati-matian pun, kalau swastanya mati, cuma 10% yang jalan. Makanya saya yang 10% ini untuk menghidupkan yang 90% dengan menciptakan kondisi berbisnis yang baik, sehingga pemain domestik bagus, pemain nanti asing juga ikut masuk. Seperti misalnya di industri rokok, boleh kan? Rokok katanya nggak apa-apa ya rokok. Itu kan mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok. Dibuatlah kebijakan menaikkan tarif ke level yang tinggi sekali. Tapi pada kenyataannya ya pada ngerokok aja yang terjadi adalah barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang dari Cina, dari Vietnam loh. Kalau gitu kebijakannya ngapain? Bukan mematikan, kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Oh, kalau gitu saya rugi lah. Kalau saya nggak mau rugi, ya udah kita rapikan pasarnya, kita tutup barang-barang kita dari pasar kita dari barang-barang ilegal. Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, ke kawasan industri apa KIHP, hasil tembakau KIHT, dengan tarif yang tertentu ya Pak. Sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Desember jalan? Harusnya Desember jalan. Udah mulai. Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ. Sama untuk setelah rokok kan kita apa yang ribut-ribut pakaian kan? Oh, pakaian gini-gini gini. Tapi kita diem aja. Saya pernah cerita tuh ikut mode apa fashion show, datang ke fashion show busana muslim bagus-bagus. Wah, ini bagus-bagus. Tapi saya tanya di sebelah saya ada yang bisik. Pak, 99% dikuasai Cina. Ah, yang benar. Iya. Lah itu ngapain? Kan ya bagus. Ya nggak tahu Pak, pokoknya kita dikuasai. Waktu itu ketua LPS nggak bisa apa-apa. Waduh, gue bilang coba gitu. Jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih. Bukannya bangga jadi sedih. Padahal orang kita jago. Jadi
Sekarang rupanya banyak barang-barang yang ilegal yang balpres itu semua. Kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian yang itu juga yang ilegal kita tutup semua. Saya minta teman saya, staf saya di Bea Cukai untuk bergerak lebih eh, keras lagi ke depan supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup. Ada saya baca tuh, saya juga monitor TikTok Bu, untuk ngelihat apa sih respon masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang apa, thrifting, marah-marah sama saya, katanya, oh ini salah, harus kasih harga gitu-gitu. Cuman gini, itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati. Kalau saya berubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan peraturan yang pas ya, dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup. Dia juga mungkin bisa usaha yang lain dengan ada yang beli. Karena daya beli masyarakat kita bagus ketika banyak kerjaan di mana-mana. Jadi langkah-langkah kita mungkin nanti jangka pendek, nanti sebentar lagi baja. Kita akan lihat baja. Siapa lagi? Sepatu. Kita akan lihat seperti itu. Yang jelas, kalau barangnya ilegal, kita akan